man tarokat dunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka rokokol buhu, maka atine iku apa lunak, atine iku apa jenenge lunak, ngertos lunak ya? Apa lunak niku? Lembut, gembuk. Jadi orang yang meninggalkan dosa, maka hatinya gembuk. Waman utai sapani wong tarokal haromah iku ninggal, tarokah iku ninggal sinten siman al haromah ing kaharaman, wa akalal halala lan mangan sapa siman al halala ing halal, sofat moko iku resik fikratuhu apa pikirane si siman. Cek oh ya. Cek pinter hati. Oleh di depan mengaku. Susunya disengit loh. Iki rada abot iki. Barang siapa yang meninggalkan keharaman dan dia kemudian makan makanan yang halal, maka sofat fikratuhu, maka pikirane apa? Pikirane resik. Maka kita ini jamaah ibu-ibu subulus salam, kalau kita ingin hati kita ini lembut, maka tinggalkan dosa. Apapun dosa itu, ya, apapun dosa yang menjadi ketentuan Allah, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kalau sudah kita meninggalkan itu, maka rokoh kolbuhu, atine lembut. Lek ono ibu-ibu sing atine kaku, sing sakarepe dhewe, sing egois, iku biasanya kakean dosa. Sebab napa? Atine apa? Keras. Dikandani ora mempan. Sakarepe dhewe. Nah iki biasanya kakean dosa. Sebab ngeten dalam ilmu medis ini. Nah iki ngomong medis ini. Ati itu kan roksu badani. Ati iku pemimpin dari semua badan kita, ya, bukan kepala. Kepala ini hanya bagian dari kepemimpinan, ya. Hati ini terletak pada ruh kita. Ruh kita ini berada pada hati kita. Kalau hati kita ini rusak, hati kita ini bosok, maka bisa jadi kita iki wonge keras. Yo keras kepala, yo angel kandanane, yo ngamukan. Nah, disebabkan apa? Disebabkan kotoran-kotoran yang kita lakukan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Maka ketika kita banyak dosanya, hati kita ini akan atos, tidak lembut dan tidak lunak. Kepemimpinan dalam jiwa dalam tubuh kita ini terletak kepada hati yang lunak, hati yang lembut. Maka ketika kita akan dosa, ya moko kudu ya carane kita ini tidak melakukan dosa. Kemudian waman tarakal harama, waman taraka harama. Barang siapa yang meninggalkan keharaman, ya hal-hal sing diharam nih. Termasuk apa? Termasuk wa akalal halala, dan mangan hal-hal sing halal, maka sofat fikratuhu, pikirane jernih. Lek pikirane suudon ae, ngrasani tanggane, mikiro tanggane sing elek-elek ae, iku mesti panganane ora halal. Ben koreksi lah, ya. Pun dengan tingali pun, ya.
kanan kirine dideloki wis. Ya. Kanan kirine dideloki. Tapi aja diomong nih, wih awakmu lho. Pikiranmu welek men sudon to isine. Aja diomong ngono, tambah tersinggung, tambah dikaplok iki sampean. Wis didelok, diintrospeksi diri, awak dhewe dibandingno, lek memang iku elek aja ditiru. Lek apik tiruan. Ya. Sebab meniru kebaikan itu menjadi ladang pahala bagi kita, dan memberikan contoh kebaikan itu juga menjadi jariah bagi kita. Apik ibu. Ya. Niru keeleane wong, ya iki elek. Dan niru keapiane wong ini menjadi ladang kebaikan bagi kita. Dan meniru memberikan contoh kepada orang lain ini bisa menjadi jariah bagi kita. Sebab nopo? Dengan orang melihat kita bagus, oh ya iku lho si A wapi ngene wonge gak aplikasi dan sebagainya, wonge seneng ibadah dan sebagainya, karo bojone yo apik, karo bojone yo tentrem gitu kan. Dikai contoh itu bisa menjadi nopo? Jariah bagi kita. Menjadi jariah bagi kita. Ojo sampai goro-goro iku kemudian elek-elekane tanggane sampean tiru. Oh iku lho wingi ngene-ngene. Yo wis ayo kok diano dan sebagainya. Enggak oleh. Ya. Maksudnya apa? Di dalam pikiran yang bersih, ala masnu'atillahi ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala. Dalam memfikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah dapat menghidupkan kembali makhluk yang setelah meninggal. Ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Jadi kalau kita ini mampu berpikir jernih, kita akan melihat, oh Allah itu yang menciptakan kita. Dengan apa Allah menciptakan kita? Apa tanda-tandanya Allah menciptakan kita? Ya. Kenapa Allah menciptakan semuanya ini? Itu bisa menjadi tafakkur. Ketika kita sudah bertafakkur kepada Allah, berpikir kenapa kita diciptakan dan kenapa dunia diciptakan, kenapa laki-laki dan perempuan ini diciptakan oleh Allah, itu pikiran kita akan jernih. Kalau sudah itu yang kita lakukan, maka wa ala wahdihi wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmi wa dzalika bi anna ta'ammala bi fikrihi. Maka kita ini menunjukkan bahwa keesaan, kekuasaan dan pengetahuannya Allah itu sangat luar biasa besarnya. Nah, maka dengan tafakkur ilallah, tafakkur fid dunya wal akhirah ini penting. Maka kalau kita berpikir yang urusani elek, ya dadine elek. Maka jangan kemudian kita berpikir yang jelek. Ya, berpikirlah yang positif. Lek kene iki selalu sudon karo tanggoe, karo kancane, karo dulure, ya, maka kita lihat makanan yang kita makan, takokno nang bapake, ayahe sing golekno nafkah, aja sampai nafkah dicampur karo hal-hal sing haram. Yo lek ibu sing tok sing mangan, lek anake mangan iso dadi anake beling. Sebab napa? Makanan yang kita makan itu tidak bersih. Apapun yang kita makan, kalau makan itu kotor akan menyebabkan kotor. Misalnya aku iki, ya, misalnya ini lek misalnya dicampur hal-hal yang berwarna, dia pasti akan berwarna, tidak seputih ini. Misalnya sampai lebokno sumbu, apa sumbu itu? Ya pewarna. Ya. Oh, sumbu kompor ya. Berarti gak ngantuk tadi. Sumbo, nggih. Sombu. Pewarna gitu. Pewarna. Dilebokno pewarna nang kene. Ini gak langsung abang benda, tapi secara perlahan. Pun dipraktek nanti. Tuku apa jenenge? Pewarna. Lebokno dibuka lebokno. Pasti dia akan pelan-pelan masuknya.
Sama hal-hal yang kita makan itu tidak langsung. Makanan yang dimakan, makanan haram yang dimakan oleh anak kita itu tidak langsung. Tapi nanti kalau anak kita sudah SD, SMP, SMA, itu pasti kelihatan. Biar bapak ibu ngei makanan sing haram, kelihatan. Ya. Lah ibu-ibu cerewet, ya mesti ono campuran iku. Karena aja cerewet aja. Ya. Sebab napa? Sebab sesuatu sing elek dilebokno sing jernih, dia akan menjadi apa? Elek. Putih bersih gene iki dilebokno pewarna, dia semakin lahan pelan tapi pasti akan merubah warna. Bagaimana cara untuk membersihkan itu? Maka caranya terus disiram dengan air yang jernih. Sampai niki wis abang sorry abang lebokno nang apa jenenge ana keran. Tetes nang keran iki. Iku nanti lama kelamaan merahnya akan hilang. Sama dengan anak kita, kalau anak kita wis kadung mangan sing haram, betik, mokong, nakal, sampean tirakati, sampean kei makan sing halal, karo tirakati, karo di apa, diposoni, gitu kan, disedekah nih atas nama anaknya, insya Allah merah tadi itu akan hilang. Itu perumpamaannya begitu. Monggo dicoba mawon. Okay. Nah, maka sekali lagi pada pertemuan ini, mari kita jangan kemudian melakukan dosa supaya hati kita lunak. Ya, kita meninggalkan dosa supaya hati kita lunak, dan jangan kemudian kita makan makanan yang haram supaya pikiran kita jernih. Ya, mangan haram itu, pangan sing haram, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kecerdasan anak. Ya, awalnya arek, samyale arek kelas 1 loro SD, selalu juara. Ya, selalu juara. Lah SMP nih, iku kok gak juara-juara, bahkan diulang-ulang tapi kok lali anak iki. Maka kecerdasannya berkurang. Iku dicek mangane, sapa ngerti mangane salah. Sebab mangan sing haram iku mengakibatkan pikiran anak, kecerdasan anak akan menurun. Bon, ada nanya kan? Bon, kurang kan? Ada tanyakan? Di luar bab nggih, monggo. Anglet seputar haji dan umrah. Nggih. Satu haji sama ini kita lama. Apakah merubah wajib itu menjadi sunnah? Yang pertama, maksudnya tidak haji mendahulukan umrah gitu loh. Tidak, karena daftar tunggu yang lama. Terus yang kedua yang saya tanyakan, lebih baik mana mendahulukan orang tua atau mertua yang belum haji atau umrah demi kita sendiri yang sebenarnya belum juga. Lebih afdol mana? Bakti kita kepada orang tua apa ego kita sama diri kita sendiri. Terus misalkan yang ketiga, ketika kita berniat untuk dimampukan untuk sebenarnya mampu untuk daftar haji atau umroh, cuman terhalang pasangan yang tidak mengizinkan dengan alasan ada tanggung jawab lain yang masih perlu diitukan dulu, didahulukan. Terus itu kan gitu Pak. Sing pertama situ asline kelui rodok. Sekarang Nggih, maksudnya sing pertama apa tadi? mendahulukan Apakah menggugurkan kewajiban Oh, haji, menggugurkan haji. menjadi sunnah karena kelamaan waktu? Ini haji itu manis tato ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jadi rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji apabila mampu. Mampu itu tidak hanya sekedar fisik, mampu itu tidak hanya sekedar finansial, mampu itu tidak hanya sekedar perjalanan, tapi mampu dalam melakukan kesempatan untuk melaksanakan haji. Memang haji hari ini lama. Kenapa? Karena banyaknya
umat Islam sekarang ini semakin banyak, semakin banyak, dan euforia untuk haji itu semakin besar, dan itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi kenaikan sosial, apa jenenge iku ya. Lek wong munggah haji kuwi mesti dianggap ya, dianggap mampu, dianggap soge, dianggap ya pasti Pak Kaji ya. Pasti Pak Kaji, Bu Haji, atau uang pengen munggah kaji ku cek pengen dijeluk abah, umi. Kadang ono uang mari kaji dijeluk abah gak noleh, gak dijeluk abah gak noleh. Jeluk Pak gak noleh, tapi dijeluk abah langsung. Nah, itu ono uang kayak gitu itu ada. Maka semata-mata kemampuan kita kembali kepada tataran itu. Euforia, semangat untuk haji itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena bisa menaikkan kesenjangan sosial. Uang mari kaji mesti dianggap soge dan sebagainya. Nah itu diupaya-upayakan. Ono uang sing pengen ngono iku lalu hajine furoda. Sing sekali tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Regone 500 juta. Iku diget-getno sampai ngedol omah, ngedol aset, ngedol apa supaya kesenjangan sosialnya naik. Apa? Itu kesenjangan sosial apa ya? Status sosialnya naik. Ini enggak boleh. Kalau niat seperti ini enggak boleh. Nah, maka ketika manistato'a ilaihi sabila, itu yang paling penting bagi negara Indonesia hari ini adalah kesempatan kita untuk berangkat. Pertama yang harus kita lakukan, kalau memang kita mampu dari sisi finansial, maka ini fatwa MUI itu, maka kita daftar dulu. Daftar dulu 25 juta. Kalau kita mampu secara finansial, duit turah-turah. Ya misalnya kalau duit Bu Rahmat turah-turah misalnya. Amin, kan? Turah-turah duit, ya kan? Kewajiban-kewajiban lain, kesunahan-kesunahan lain sudah selesai, maka daftarkan 25 juta untuk apa? Mesen kursi. Iku antrine kok iso dadi 30 tahun. 35 tahun. Saiki Bu Rahmat usia piro? 40. 50. 35 tambah 35 berarti umur 70 lagi berangkat. Nah, ketika sudah Bu Rahmat 70 gak kuat secara fisik, ya maka bisa diberikan kepada ahli warisnya, anaknya. Gitu ya. Atau Bu Rahmat misalkan sudah tidak ada di usia 70, usianya paling ya berapa? Lo kedawan gak api. Loh, kedawan gak api sampai tak dukan panjang umur ta. Sing lain mati sampai nurup dhewe. Piye? Nah ini, jadi kita ini bicara haji, maka kalau kita sudah mampu daftar haji, kemudian setelah daftar haji, maka kita disunnahkan untuk umroh. Ya. Nah maka ibadah umroh itu juga penting, sebab nopo urip nang dunya iki mek pisan. Yo mbok kita punya keinginan untuk bagaimana sholat di depan Ka'bah. Itu aja. Ya. Kalau sudah ada keinginan itu, insya Allah Allah akan memampukan, bukan yang mampu, tapi Allah memampukan kita, gitu ya. Nah, berarti dahulukan daftar porsi haji. Atau kalau memang ada kesempatan, misalkan ono undian umroh, toko kerjaan atau apane, dahulukan umroh. Ya, karena apa? Karena ibadah umroh itu pahalanya besar. Bayangkan, sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 10 ribu kali lipat. Lek sholat nang omah ganjarane siji. Sholat nang masjid jamaah ganjarane 27. Sholat nang Masjid Nabawi itu 10.000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram itu berapa? 100.000 kali lipat. Coba bayangkan. Nah itu pahala-pahala yang kita dapatkan. Yang pertama ya. Jadi berarti tetap wajib. Ya. Tidak menggugurkan ke sunnah. Tidak menggugurkan begini maksudnya itu, ketika kita ini
punya kemampuan secara finansial, maka kita harus daftar. Maka tidak menggugurkan karena manis tatoan. Persoalan budal gae itu persoalan lain. Karena kita secara finansial sudah mampu, gitu kan. Karena yang dihitung oleh Allah itu manis tatoan. Ya. Misalnya tahun ini ya, misalnya jamaah umrah sudah ditetapkan si budal ABC sampai 221.000 jamaah. Kemudian ono perang Iran karo Iran sama Israel perang, membahayakan dalam perjalanan. Pemerintah memutuskan tidak berangkat. Kemudian orang yang seharusnya berangkat sekarang dia meninggal. Apakah gugur? Sudah gugur kewajibannya. Kewajiban untuk haji itu sudah gugur karena dia sudah sudah ikhtiar untuk haji. Tapi karena faktor keamanan, faktor perjalanan, manis tato perjalanannya tidak aman, maka sudah menggugurkan kewajiban. Intinya di situ. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Dihukumi sama haji, sama kayak badal haji gitu. Dihukumi ya haji gitu. Ya enggak, gugur aja. Gugur kewajibannya. Kan rukun Islam itu kan wajib bagi kita. Nah, kemudian haji apabila mampu. Bukan kemudian sampean pengen ibadah haji. Ya, Indonesia bisa sih. Ada amalan yang pahalanya sama kayak haji. Yaitu habis sholat subuh, ya, sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, diutamakan di masjid atau di musola. Kemudian tidak langsung pulang, tapi di situ itikaf, di situ zikir, ikut taklim sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat, sholat duha. Ya, itu bisa menjadi pahala haji. Itu ada hadisnya. Ya, itu bisa pahala haji. Atau umroh di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan itu kata Rasulullah sama seperti haji bersama saya. Jadi Rasulullah pernah ngendikan barang siapa yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, maka ganjarannya sama haji seperti haji bersama Rasulullah. Jadi banyak cara menempuh untuk mendapatkan pahala haji. Ya, tapi setidaknya kita harus punya keinginan. Paling enggak kita iso ndelok Ka'bah langsung. Paling enggak kita bisa tawaf langsung. Cekak muteri perumahan ae. Cekak muteri lapangan ngarep iki ya, gitu kan. Sekali-kali muteri Ka'bah. Sekali-kali bisa menyentuh Ka'bah. Ya. Karena apa? Di Ka'bah itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Di sana ada ketenangan tersendiri. Ada ketenangan sendiri. Karena di situ itu magnetnya. Kata Gus Maufik itu Ka'bah itu ibaratnya magnet. Energi Ka'bah itu kalau kita semakin dekat dengan energi magnet, maka semakin kuat Allah akan mengabulkan semua keinginan-keinginan kita. Nah, sedangkan kita yang di Indonesia jaraknya 9 jam perjalanan pesawat, berapa kilometer saya lupa, ya sekitar ratusan ribu kilometer, itu sinyalnya nggak kuat. Ya sama kayak misalkan Bu Hadi punya wifi, kemudian dicantolin yang pos, itu kan beda dengan orang yang pakai wifi-nya Bu Hadi di rumahnya Uti, itu kan beda. Ya, pasti sinyalnya neng pos siji loro. Dan neng Bauti karena dekat, maka sinyalnya full. Nah, sama kayak itu. Okay. Terus kemudian yang kedua soal mertua, mendahulukan orang tua atau kita. Ya gini, rukun Islam itu individu personal. Personal. Kalau kita sudah mampu dan ada keinginan, maka lebih dulu didahulukan kita. Ketika sudah ada rezeki lebih, maka orang tua. Kecuali panjenengan punya berpikiran, wong tuaku wis tuwek, aku sih enom. Ya BE dengan rezeki iki aku tak umrohno dulu wong tuaku. BE kok wong tuaku nang kono donga muga-muga aku iso budal umroh, kan beda lagi. Kan gitu. Tapi kalau ditanya kewajibannya, rukun Islam itu kewajiban personal.
kewajiban antara hamba kepada Allah secara personality, ya, face to face antara Allah dengan kita. Maka dahulukan kita dulu. Tapi kalau kita berpikir lebih panjang lagi, wong tua iki umure ya mari ngene, ya paling tuwe-tuwe ya wis umur 70. Wis 70 kaya iso mlaku. Ya didahulukan orang tua, diberangkatkan dulu orang tua. Siapa tahu nanti orang tua di sana memanggil nama kita. Memanggil nama kita dalam setiap tawafnya didoakan, muga-muga anakku sak keluarga iso budal umroh, budal kaji. Siapa tahu didoakan dan panjenengan punya kesempatan yang jauh lebih panjang lagi. Gitu. Ya, maka dalam ilmu sosialnya didahulukan orang tua. Tapi kalau kewajiban personal. Kemudian yang ketiga, suami yang tidak mengizinkan. Ya memang ketaatan istri itu berada di pada suami. Nah, misalnya suami nggak mengizinkan, yo carane budal wong loro. Nggak mau, tetap nggak mau dengan alasan ya pertimbangan yang lain. Ada hal yang perlu dirubah. Salah satunya misalkan orang tuanya Atau pendidikan anak. bukan orang tuanya tetap. Ya, Pendidikan anak ini. ya kita harus berpikir bahwa di sana itu kita minta. Di sana kita minta kepada Allah supaya supaya urusan-urusan kita di dunia ini diselesaikan oleh Allah. Ya emang agak repot kalau keyakinan itu tidak beriringan dengan ajaran ilmu agama. Karena begini, ada kala manusia itu yang rasional. Rasional itu iso apa-apa ya iki. Meneh mencari meneh. Pokoknya rasional nang ngarepku iki kudu kaya ngene, sing tak lakoni kudu kaya ngene. Itu ada. Biasanya orang yang rasionalitas ini biasanya mengabaikan keajaiban dari Allah. Biasanya begitu. Orang rasional itu mesti pikirannya ya wis pokoknya lek gak cocok karo pikiranku enggak. Lek ngomong keajaiban itu nanti, enggak sekarang. Iki sing biasanya orang mengabaikan. Ini bahaya. Orang-orang begini ini dia biasanya terjebak pada rasionalitas. Kalau dia terjebak pada rasionalitas, tidak menganggap bahwa semua kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah, ketika dia down, itu bisa jadi dia stres. Misalkan, sekarang dia kaya karena rasionalitas. Kemudian Allah mencabut kekayaannya. Karena dia rasional, down akhirnya. Kenapa kok hidup saya seperti ini? Dia pasti mengevaluasi. Tidak hanya dirinya yang dievaluasi, istrinya juga. Apa koro-koro bojoku? Apa koro-koro wong tuaku? Apa koro-koro mertuaku? Apa koro-koro anakku? Banyak loh kejadian kasus-kasus misalnya bapak sugih koro-koro anak, bapak langsung melarat. Ono, misalnya kayak kemarin itu kasus si sopo itu ya pegawai Kementerian Keuangan. Pegawai Kementerian Keuangan, dia jadi bos, anaknya berulang mengkeroyok orang, kemudian anaknya dikasuskan, langsung ketahuan kalau dia itu hasil korupsi semua, langsung jatuh miskin. Itu ada anak kaya kemudian don gara-gara wong tua. Misalnya wong tua nggarai kejadian-kejadian yang membuat orang tua harus menebus kesalahannya, misalnya ganti rugi dan sebagainya. Kalau anak misalnya satu-satunya yang ditolong adalah anaknya. Nah ini sih juga bisa. Nah intinya kalau orang sudah mengandalkan rasionalitas ini hati-hati kalau dia down, bisa jadi dia akan stres, akan tidak menerima kenyataan, akhirnya bunuh diri. Ini yang bahaya. Ya. Maka semuanya rasional itu penting, tapi jangan sampai meninggalkan keajaiban dari Allah. Jadi semua kehidupan kita ini diatur oleh Allah. Jangan sampai kita ini bangga. Ada satu kisah. Orang ini dengan sombongnya bahwa
dia masuk surga ini gara-gara amalnya dia masuk surga gara-gara sholat, haji, umroh dan sebagainya. Ya. Nanti suatu saat di akhirat ketika yaumul hisab, dia bangga kepada Allah. Wahai Allah, aku harus masuk surga. Kenapa? Karena aku sudah melakukan kewajiban-kewajiban darimu dan aku meninggalkan kemaksiatan demi kamu, demi dirimu ya Allah. Kata orang ini di akhirat. Kemudian Allah murka. Ini kok sombong. Kok goro-goro awake dhewe? Dia lupa kalau yang memberi rahmat, yang memberi dia itu ibadah, itu Allah. Akhirnya malaikat matur kepada Allah, wahai Allah, bagaimana orang ini? Ya sudah malaikat, cabut rahmatku. Dicabut rahmatnya. Terus akhirnya apa? Sholatnya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Ya diterima karena dia rasional. Karena di Al-Quran, di kitab semua itu dibayangkan difikirkan oleh dia bahwa semua kebaikan-kebaikan ibadah-ibadahnya dia itu adalah perintah Allah. Dia lupa bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Kalau rahmannya diambil oleh Allah, rahimnya diambil oleh Allah, maka semua tidak ada artinya. Yang terpenting bagi kita adalah ridhonya Allah. Apapun yang kita lakukan kemudian kita tidak ridho kepada Allah, ya tidak bisa. Allah tidak meridhoi kita, maka itu tidak bisa. Nah, kesimpulannya, maka tugas kita sebagai istri yang paham tentang agama, bilang kepada suaminya, sampaikan kepada suaminya bahwa keagamaan itu begini-begini, atau diajak suaminya ngaji. Itu ya. Supaya apa? Supaya suami yang notabene itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, setiap laki-laki adalah pemimpin dari perempuan, maka dia nanti akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Perempuan istrinya yang tidak solehah itu nanti dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Kemudian perempuan yang nakal itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Bun, cekap ye. Pribun, cekap, apa sih kurang? Kurang nanti mawon. Oke, nanti mawon soal itu. Intinya harus taat sama suami. Intinya harus taat. Semua yang harus menjadi perintah pada suaminya harus dilakukan, kecuali perintah itu melanggar syariat Allah. Misalkan, weh kono wong wedok metuwa ketemu karo kancaku iku. Itu kan bisa mengandung kemaksiatan. Itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang di luar syariat itu tidak boleh. Kecuali itu ada hubungannya dengan syariat, perintah Allah, perintah suami itu dilakukan. Pun nggih? Nggih, pun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.